Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa nih? Kita anak muda dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ma ba'dal kalami kalam. Sebetulnya tidak ada ucapan nasihat yang bisa saya berikan, pitutur hikmah kajian yang bisa saya sampaikan setelah sudah banyak disampaikan oleh guru kita Kiai Ahmad Baydhawi mata'anallahu bituri hayatih ma'asya wal afiyah. Di sini disebutkan bahwa wa 'alaika bi qira'atil kutubin nafi'ah wala anfa'a wala ajda wala arfa'a min kutubi Maulana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hendaknya engkau wajib diharuskan untuk membaca kitab-kitab yang manfaat. Kitab-kitab yang manfaat itu adalah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama mutaqaddimin. Itu adalah kitab-kitab mereka itu manfaat karena mereka itu mencetak kitab, artinya mereka menulis kitab itu bukan min hawa nafsih. Beda sama kita, kalau kita membuat kitab untuk hawa nafsi, hawa anfusina, hawa nafsina. Tapi kalau mereka bikin kitab, nulis kitab li ajlillah, li ajli Rasulillah, untuk nyenangkan Nabi Muhammad, nyenangkan guru-gurunya. Nah, kalau kita beda. Nah, itu makanya kitab-kitabnya kita ini kurang bisa bermanfaat untuk manusia di akhir zaman, dikarenakan tadi itu tujuan dan niatnya berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Maka Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau yang mau maju, baca kitabnya orang dulu. Yang mau mundur, baca kitabnya orang sekarang. Bukan berarti kaum salafun as-salihin melarang kita baca kitab ulama sekarang itu, bukan berarti itu dilarang, tidak. Tapi ulama zaman sekarang ini dalam arti kata membuat kitab tadi itu bukan lillah, bukan li ajli Rasulillah. Walaupun manfaatnya banyak, tapi nurul kitabnya nggak ada. Orang dulu lihat Jurmiyah. Orang baca Jurmiyah, alim ahli nahwu. Baca Alfiyah, alim dia, menjadi nahwi min ulama'in nuhah. Baca kitab Sharaf Mbah Ali Maksum. Siapa orang yang baca kitabnya Mbah Ali Maksum, mesti dia pintar Sharaf. Alhamdulillah tasrifiyah. Baca kitab Minhaj Imam Nawawi, alim. Siapa orang yang baca kitab Minhaj, shara faqihan al-battah, dijamin faqih. Yang enggak baca kitab Minhajut Talibin, enggak mungkin jadi faqih. Hatta baca kitab ribuan kitab fikih. Baca kitab Zubad, baca kitab yang namanya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, baca kitab Al-Yaqut, banyak kitab-kitab. Makanya ulama-ulama ini Masya Allah, ala kulli hal Indonesia masih banyak ulama-ulama kita dari kalangan Nahdlatul Ulama yang masih ada di garis itu, masih ada di dalam bendera itu. Karena itu penting buat kita untuk kembali merujuk kitab-kitab ulama yang terdahulu dari kutubin nafi'ah. Wala anfa' wala ajda wala arfa' min kutub Maulana Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Sumit, muridnya Imam Haddad ini, beliau mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih membawa faedah ajda, tidak ada yang lebih membawa manfaat, tidak mungkin bisa menjadikan faedah atau mendatangkan faedah, tidak mungkin bisa mengangkat derajatmu menjadi ulama besar seperti kitabnya Imam Haddad. Tidak mungkin. Buku Maulid Al-Habib Ali Habsyi ini kalau dibaca diresapi maknanya mimpi Nabi kok. Boleh dibuktikan. Tidak aja sekedar dibaca loh. Diterjemahkan, difahami maknanya dengan seksama. Kalau perlu di-i'rab.
dengan i'rabun nahwinya. Perlu di-i'rab di mana itu? Di Surabaya itu ada namanya Ustadz Abdullah Barmem. Ustadz Abdullah Barmem ini dari kalangan masyayikh, tapi dia muhib, Masya Allah, minal muhibbin. Ustadz Abdullah Barmem ini muridnya Al-Habib Hamid Asri. Habib Hamid Asri muridnya Habib Ali Habsyi. Nahwi, sarfi, faqih. Ustadz Hamid Asri itu faqih, nahwi, sarfi, adib, syair, faradhi, tarikhi, semuanya alamah ini Habib Hamid Asri ini. Padahal belajarnya sama Al-Habib Ali Habsyi itu cuma ngeladeni ngesoi minumnya Habib Ali saja. Nuangkan gelas tehnya Al-Habib Ali, kopinya Al-Habib Ali, syahi tehnya Al-Habib Ali, gahwanya Al-Habib Ali, ngambilkan air wudu buat Al-Habib Ali. Kerjanya Al-Habib Hamid Asri itu cuma itu. Bagaimana kalau dengan yang belajar sama Habib Ali? Artinya bukan Al-Habib Ali saja, tapi ulama-ulama mutagaddimin ini sangat anfa, ajda, arfa, a'zam, a'jab, akbar, Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang top. Karena tadi bukan perbuatan aktivitasnya tadi itu bukan didasarkan atas hawa nafsi, bukan karena ini, bukan karena keinginan pribadinya. Nah itu Ustaz Abdullah Barmen itu dia mengarang satu kitab namanya Al-Miskul A'zal. Antum mau kiai-kiai para asatid mau cari i'rab apa saja di dalam kitab Al-Miskul A'zal ketemu. Dia ngarang satu kitab segini tebelnya. Itu dikarang sama Syekh Ustaz Abdullah Barmen dalam waktu 1 malam. Dia bilang sama saya waktu dia masih hidup, saya bilang Ustaz Abdullah Barmen, antum menulis kitab itu dalam waktu 1 malam itu enggak pegel. Katanya man asyik fi rihabih nasi fi ta'abih. Orang yang sudah asyik di dalam halaman rumahnya, di dalam kancah aktivitasnya, gak akan capek dia di dalam apapun yang dia lakukan, gak payah. Nasi, dia lupa dengan kepayahannya. Antum kalau sudah asyik dengan HP, lambuk sampai senden kayak apa mau tengengen, namunnya antum senang sama nonton yang namanya apa yang senang anda tonton saat itu, gak capek, walaupun setelah itu pegel semuanya. Gimana? Itu karena itu dia bilang, dan ilmu nahwu ini adalah ilmu 1 malam. Jadi saya bikinnya cuma 1 malam. Dan itu semua ilmu nahwu dia kupas dari kitab Alfiyah, Nazm Alfiyah. Alim Masya Allah nahwi. Itu muridnya Al-Habib Hamid Asri. Maka dikatakan tadi bahwa tidak ada yang bisa mengangkat derajat orang menjadi ulama besar melebihi daripada dia membaca Kutubul Imam Al-Haddad. Jadi kalau mau melangkah menuju menjadi abid, nasik, alim, saleh, arif, baca kitab Imam Haddad. Selamat. Jangan baca kitab A, jangan baca kitab B. Nanti yang A dan B ini penambahan materinya saja nanti. Itu pengkayaan materi namanya. Katanya orang sekolahan itu pengkayaan materi. Katanya anak mahasiswa itu pengkayaan materi. Saya dulu sekolah di UIN. Pengkayaan materinya mungkin lewat kitab-kitab Al-Manfaluti, mungkin Al-Hubbul Maktum, mungkin Rubaiyatul Khayyam, penambahannya saja itu. Tapi kitab yang lebih bisa menjalankan dan mengendalikan kita untuk selalu ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Kutubul Haddad. Yang kedua Kutubul Ghazali. Begitu ya. Wa dzakara indal wasiyaman nasaih wad da'wah wad diwan. Terutamanya kitab Nasaihud Diniyah, Ad-Da'watut Tamah. Da'watut Tamah itu Imam Haddad ini luar biasa. Sampai orang mendakwahi perempuan dari kalangan istri sama anak-anak perempuannya. Di dalam kitab Da'watut Tamah itu diajarkan sama Imam Haddad. Jadi orang dakwah itu diajarkan oleh Imam Al-Habib Abdullah Haddad bukan seperti ini. Dakwah itu kayak begini. Yang bagus itu begini. Kok akan lebih diterima dengan cara seperti ini? Jangan dengan cara seperti ini. Caranya seperti ini. Diajarkan hatta lika-likunya, hatta trik dakwahnya, hatta teknis dakwahnya, cara dakwahnya itu diajarkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan cara berbahasanya pun santun, lembut,
Sayang. Orang kalau sebuah diperampiaskan dengan rasa santun, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, yang didakwahi seneng. Tapi kalau dengan kebencian dan segala macam laknat dan melaknat, ya tidak akan sampai ke dalam relung hatinya. Makanya semua itu harus merujuk kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam cara dakwahnya. Imam Haddad gak kemana-mana, cuma di Tarim saja. Tapi kenapa dakwahnya sampai ke Sukoharjo? Habib Ali Habsyi gak kemana-mana, cuma di Sewon saja. Tapi kenapa isim tudurannya ada di mana-mana? Tidak hanya isim tudurannya, hatta diwannya ada di mana-mana. Imam Haddad ya begitu. Bahkan diwan Haddad ini sama para ulama dan para habaib, di mana kalau mereka akan berangkat haji, nyangoni uang ibunya sama abahnya itu tidak nyangoni uang, tapi nyangoni diwan Haddad. Namanya Ad-Durrul Manzum li dzawil uguli wal fuhum. Diwan Haddad itu disangoni di dalam tasnya. Nak, jangan lupa yang ini. Lupa duitmu mboten napa-napa. Tapi kalau lupa yang ini jangan. Nanti sampai di tengah jalan kau dibegal orang, dibunuh, kau enggak sampai ke tanah air lagi nanti. Jadi sama abahnya disangoni diwan itu, diwan Haddad itu. Itu penting buat kita. Coba dibuka hati kita masing-masing. Wa diwan fa alaika bidzalika tanju insyaallah minal mahalik. Kalau sudah begitu, kita akan selamat daripada kebinasaan. Tidak mungkin terbinasa, terperosok masuk ke dalam ajaran-ajaran akidah-akidah yang menyimpang. Selamat kita insyaallah, lempeng, enak. Jalurnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya guru, kita punya syuyukh, kita punya masyayikh. Enak, senang. Hidupnya tenteram, adem, ayem, diterima. Kalau dimusuhi orang pun diterima dengan senyuman. Habib Omar itu ya dimusuh, bukan tidak dimusuh. Bin Hafid, saya punya guru Habib Zain bin Sumit. Sampai sekarang Habib Zain tidak boleh datang ke Madinah. Tidak boleh datang ke Masjid Nabawi, maksud saya. Tidak boleh. Kalau datang ke Masjid Nabawi banyak yang salaman, ditangkap. Maka habaib Sewon, habaib Tarim, habaib Jawa, habaib Jakarta, habaib Solo, habaib dimanapun, berkata sama Habib Zain, Habib, kok nyeksa diri ada di Madinah, tidak bisa kemana-mana, terima tamu nggak bisa, mau bikin pengajian nggak bisa. Alim loh nih Habib Zain, faqih, muridnya semua jadi fuqaha. Mau sembahyang Jumat di mana? Sembahyang Jumatnya ya di rumah. Sembahyang zuhur artinya. Gak bisa kemana-mana. Mau ziarah Nabi cuma lewat jendela. Ya Rasulullah, ya Habibullah, assalamualaikum ya Yasin, assalamualaikum ya Toha. Jauh antara rumahnya dengan masjid itu. Katanya para habaib, kenapa kau seksa dirimu ada di Madinah? Berangkat sudah, kau pergi ke Bogor saja. Insya Allah orang-orang habaib satu Indonesia belajar sama antum. Antum alim kok. Pindah saja ke Tarim, bangun pondok pesantren atau ngajar Darul Mustafa atau ngajar di Rubat Tarim. Kata Habib Zain, saya datang dengan isyarah, saya keluar dengan isyarah. Saya datang dengan isyarat Rasulullah, saya keluar juga dengan isyaratnya Rasulullah. Ini lain. Kuat ininya. Dia bilang kenapa? Man dakhal jannah ma yakhruj minha. Man dakhal jannah ma yakhruj minha. Orang yang sudah masuk surga mungkin keluar enggak? Mungkin keluar. Tapi kalau orang masuk neraka mungkin keluar. Karena dihisab masuk neraka dulu. Man husib udzib. Kan enggak kata Rasulullah, man husib udzib. Orang yang dihisab pasti diazab. Orang masuk neraka itu pasti masuk keluar. Orang mukmin ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk neraka dulu, tapi nanti keluar masuk surga. Tapi insyaallah ma itu Sukoharjo ilhal jannah juga dihisab. Min ghairi sabqi azab wala itab. Ya, saya kira itu mungkin yang lebih penting bagi kita untuk kita garis bawahi. Lalu kemudian wa dzakara radhiyallahu anhu anna sayyidina Abdul Haddad nafa Allah bih kana yaqulu man indahu diwan la yahtaj ma'ahu ila ghairihi. Orang yang sudah punya diwan Haddad enggak butuh yang lain. Semua ilmu ada di situ. Nah, cuman bagi orang yang paham, bagi orang yang nggak paham kayak kita begini ya, apa sih Ustaz artinya? Kalau Ustaz Baydawi paham, mengarang
Apa kalau kayak kita gini dibuka Diwan Haddad begitu, Durrul Manzum, Bashir fuadaka bin nasibil wafi min qurbi rabbika wasi'il al-tafi al-wahidil malikil azimi falud bihi washrab minat tauhidika san safi. Ada Diwan Haddad itu, khudh ma safa wa da'il kadar wa kilil umura ilal gadar mahma ghulibta kama amar hadil wara khairul bashar innal umura jara biha qalamun alal lawhil aghar fi sabiqil ilmil gadim min lawalim tilgal dhafar. Imam Haddad itu dalam satu baitnya kandungan ilmunya banyak. Jadi kalau mengkaji Imam Haddad dalam diwannya Haddad itu, ente kaji, ente pernah pahami, tanya sama Ustaz Bedawi. Geleng kepala ente, ya Allah, luar biasa ini, top, hebat ini Imam Haddad ini, gitu. Luar biasa ini Imam Haddad ini. Makanya katanya Imam Haddad tadi dikatakan bahwa orang yang sudah punya diwan Haddad gak butuh yang lain. Enggak membutuhkan yang alam ta'lam anna auda'nahu minal ulumi wal asrar ma lam nudi'hu ghairuhu minal muallafat. Dikatakan kata Imam Haddad, saya menaruh ilmu dan sir rahasia saya di dalam diwan yang tidak saya taruh sir dan rahasia ilmu itu di dalam kitab-kitab saya yang lain, dalam karangan-karangan saya yang lain. Subhanallah, enggak tahu ini kenapa ini. Habib Tahir ini almarhum, saya punya guru Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf ini, benteng Aswaja, singa podium. Tak ada orang berani la Wahabi wala Syi'i yang dekat dengan Habib Tahir. Kalau sudah Habib Tahir naik di atas podium, la Syi'ah wala Wahabi berani bantah. Siapa orang berani bantah, dijawab sama Habib Tahir. Apa ya? Dia punya aura yang kalau buat kita orang-orang awam ini boleh saya katakan, saya bukan berarti saya menentang takdir Allah Ta'ala, tidak. Takdir Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan, karena Allah lebih sayang kepada dia daripada kita sayang sama dia. Tapi kita umat ini, ada enggak orang seperti beliau saat ini? Alim, bicaranya dengan ilmiah loh, bukan abal-abal, bukan sekedar dia mengatakan berorasi, tidak, tapi ilmu yang disampaikan ada bukti otentik, ada data yang nyata, konkret. Nah, semua itu subhanallah. Tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hambanya yang alim terkecuali Allah taala sudah menyiapkan hamba yang lain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, wa bi tathbitil fuad anna sayyidina Abdullah Haddad radhiyallahu anhu qala ma baqiya syai'un minal umuri allati yahtaj ilaiha salikuna ila wada'nahu fi kutubina. Kalau Anda mau berangkat kemana saja, siapkan kutubnya Haddad, Imam Haddad. Buka kitab Imam Haddad, ada semua. Mau bicara, semua kayak kitab Imam Haddad dalam dakwah utama atau Risalatul Muawana atau An-Nasaihud Diniyah atau Al-Fusulul Ilmiyah. Buka kitabnya Imam Haddad, semuanya ada. Mau cari kerja, caranya ada. Mau sukses dalam urusan duit, ada. Kata Imam Haddad, satu orang datang sama Imam Haddad, "Ya Imam Haddad, ya Abdullah Haddad, ma ma'i syai' wala addi wala maddi." Ya Imam Haddad, saya enggak punya apa-apa, enggak punya kerjaan, enggak punya uang. Bagaimana caranya saya supaya menjadi orang sukses kayak orang-orang itu, punya rumah, nyenengkan anak dan istrinya? Kerjanya bagaimana? Solusinya bagaimana? Apa jawabnya Imam Haddad? Syil kutubak wa ta'al waqra' indi. Ambil kitabmu, bawa sini, baca kitabmu sama saya. Insya Allah kau jadi orang sukses duniamu dan akhiratmu. Subhanallah ya. Kalau kita barangkali mungkin ngomongnya gini, nah, coba datang saja sama Seritek. Ya enggak? Nah, coba datang saja sama ini sama itu. Imam Haddad enggak. Bawa kitabmu dari rumah,
kesini ngaji sama saya, duduk bawa kitab. Katanya orang yang nyandang tangan kanannya dengan kitab, maka kantongnya gak akan kempes dengan rezeki. Bawa kitab Imam Haddad, bawa Manhajus Sawi, cintai ulama-ulamamu, cintai para kiaimu, cintai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Itu yang akan membuat Anda menjadi orang sukses. Jangan keluar dari line ini. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Al-Asy'ari. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yurwa an ba'di akabiril arifina annahu qala al-Imamul Ghazali ghazala ulumat tariqah. Imam Ghazali ini, para pembesar, para alim ulama dari para pembesar ulama mengatakan Imam Ghazali ini ibaratnya seperti orang yang sedang memintal ilmu tariqah. Dia pintal. Aslinya ilmu tariqah itu kan masih hambar, samar, gak kenal. Dipintal sama Imam Ghazali. Orang membuat baju, dipintal dulu benangnya. Dari kapas jadi benang kan, dipintal dulu. Ghazalat tariqah. Wal Imam Asy-Sya'rani nasajaha. Imam Sya'rani yang nenun, ditenun sama Imam Asy-Sya'rani. Wal Habib Abdullah Al-Haddad qassaraha wa hadaha. Imam Haddad yang gunting, yang ngukur, yang jadi baju. Artinya salafun saleh dari kaum Sadah Ba'alawi ini sudah menyediakan thariqah ada di meja makan. Tinggal kau menyantap. Jangan cari thariqah dari Iran, jangan cari thariqah dari Najd atau Saudi Arabia. Cari di dalam meja makannya salafun saleh Sadah Ba'alawi. Jangan cari yang lain. Jangan cari Khumaini wala Ibn Baz. Cari Imam Haddad, cari Habib Ali Habsyi, cari Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, cari Mbah Hasyim Asy'ari. Cari, ada, semuanya ada kok. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu loh. Paham ya? Itu makanya itu penting buat kita ini ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir fassalaha wa khayyataha. Adapun Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi, abahnya Al Habib Ali Habsyi, sekaligus beliau juga gurunya Habib Ali. Guru abahnya juga gurunya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid. Fassalaha wa khayyataha, dia yang kemudian memerinci ilmu tadi itu dan menjahitnya sehingga menjadi baju siap untuk dipakai, enak bajunya. Ada kalanya orang gemuk, bajunya dipakai mungkin kesesekan. Ada kalanya orang kurus, bajunya apa? Bajunya kebesaran. Imam Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngepaskan bajunya, dipas. Dipas betul bajunya. Enak enggak pakaiannya? Enak. Bagus, enak bajunya. Enak. Buat salat bagus, enak enggak? Enak. Buat ngaji, enak. Buat kondangan enak enggak? Enak. Ada fassalaha wa khayyataha. Artinya ulum para salaf ini semuanya ada, dunianya ada, akhiratnya ada. Walam yabqa illa libas liman wufiqalah. Ini semuanya pastilah dikatakan tidak mungkin orang itu punya pakaian. Walam yabqa illa libas, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal di situ kecuali pakaian buat orang yang mendapatkan taufik. Artinya mendapatkan taufik, kalau kita ada orang yang kasih taufik sama Allah Ta'ala, mau ngaji kitab Simtud Duror, lalu dikasih tahu Simtud Duror ini karangan Al Habib Ali Habsyi, salah seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, asalnya orang itu pembenci habaib, mau dikasih Simtud Duror, apa ini? Ini kitab bid'ah ini, erek ini, tidak ada tuntunan nih, gitu pasti. Pakai kitab ini Manhajus Sawi, ini banyak ilmu di sini. Siapa ini yang ngarang ini? Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ini tidak ada tuntunannya ini. Semua ini yang diajarkan sama Habib Zain ini semuanya syirik ini, bid'ah ini. Tidak ada mawfiqalah. Tidak ada taufiknya. Tidak dapat taufik. Anak kalau dimarah sama ibunya, kenapa ada seorang anak itu kalau ibunya marah atau ibunya ngasih tahu, gengel anaknya. Tapi kalau abahnya, tapi tidak semua abah ya. Entah kalau abahnya kayak Ustaz Baidawi, barangkali kalau marah mungkin anaknya nurut. Kalau ada seorang ayah itu datang, anaknya dikasih tahu, sembahyang isya jamaah, ya bah, langsung ambil air wudhu, salat isya jamaah. Ibunya garuk kepala, haji, anak sampai pedot, anak punya urat ya. Ya enggak Zin? Termasuk Usin ini. Ya enggak? Sampai pedot anak punya urat ini, leher ini, jerit-jerit, suruh sholat jamaah, enggak mau sholat. Suruh wirid, enggak mau wirid. Suruh ngaji Quran, ratib haddad, enggak mau.
Inti cuma datang bilang sembahyang jamaah, nurut, anaknya serudul masuk kamar mandi, pakai kopiah, sarungan, pakai gamis, ridak dipakai, siwak tidak ditinggal, sembahyang jamaah. Wirid ratibul haddad. Subhanallah. Kenapa bisa begini? Liman wufiqalah. Kadang-kadang taufiknya Allah Ta'ala itu terkena kepada sang orang yang terkena secara langsung, terkadang lewat orang lain. Habib Umar bin Habib, saya ambil contoh. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Habib ini kan seorang arif billah, alim, Masya Allah, da'i ilallah, ngasih tahu muridnya. Saudara-saudara, katanya Habib Umar, anak-anakku, kalian ini jangan sampai ninggalkan wirid khulasatul madad. Jangan ninggalkan khulasatul madad, jangan ninggalkan majelis-majelis yang baik. Di mana di kampung-kampung kalian ada majelis-majelis yang baik kan? Jangan ditinggal, itu penting. Hatta yang ngisi cuma seorang ustadz biasa, datang kaji ilmunya. Barangkali yang dia punya kau tidak punya. Ya anaknya nurut, muridnya nurut. Ya, nggih guru, nggih nih mboten kepanggih. Nggih nih mboten apa? Kepanggih. Sampai Al-Habib Umar itu datang dalam waktu beberapa tahun kemudian, dilihat wajah murid-muridnya tadi ini kosong sama ilmu. Beliau kasyaf kok. Kosong sama ilmu. Loh, kata Habib, kok gini wajahnya melompong begini, kayak keong begini, kata Habib. Marah Habib, sampai digini-gini sama Habib. Mana otak kalian? Ya Allah, ya semua itu. Sampai nangis anak-anak itu. Masa nunggu gurunya marah? Kata Al-Habib Umar, coba salah seorang di antara kalian berdiri. Berdiri anak muridnya. Kata Habib, saya tidak minta kalian yang berdiri, saya minta yang berdiri pedagang. Subhanallah, berdiri ketika itu Habib Muhsin Al-Hamid, OT Jakarta, mana itu? Cidodol. Berdiri itu Habib Muhsin. Dia bukan orang latar belakang pesantren, bukan anak madrasah, anak pedagang. Tiap hari gebekannya emas, uang yang masuk tiap hari ke dalam kantongnya 100 juta, nggak kurang dari itu. Tapi ya juga itu, yang sarang burung dia. Tapi lomo orangnya, nyah-nyoh sama orang, Masya Allah. Itu sama Habib Umar suruh maju ke depan, suruh ceramah. Ente sekarang ceramah, nyeramahi anak punya murid ini. Ya Muhsin Oti langsung buka kopi, ya Habib, saya ini Muhsin bin Idrus Al-Hamid, la ma'i ilim, wala ma'i niyah, wala ma'i amal, wala ma'i i'tiqad. Saya gak punya ilmu, gak punya amal, gak punya niat, gak punya keyakinan, kekosong. Dibandingkan murid-muridnya antum bil amaim dengan imamah ini. Ya apa artinya saya? Nguyai segoro, Bib. Saya nguyai segoro ini. Ini segoro ini kan laut ini sudah asin, musuh saya kasih uyah lagi. Gak ada, Bib, tak mungkin. Semak kalami. Kalam. Bicara ini. Anda harus bicara apa, Habib? Bicara tadi seperti apa yang Anda katakan. Pegang khulasatul madad, duduk sama para kiai dan para asatidz di daerah masing-masing, timba ilmunya, ambil berkahnya. Mungkin yang mereka punya kalian nggak punya, yang kalian punya mereka nggak punya, ya saling take and give. Begitu kata Habib Umar, begitulah kurang lebih seperti bicaranya Habib Muhsin dari lubuk hatinya yang paling dalam sampai dia nangis. Murid-muridnya Al-Habib Umar semuanya dengarkan. Subhanallah, orang yang tidak punya latar belakang apapun bisa nyentuh hati kami semuanya. Kata Al-Habib Umar, kam min sakit mutakallim wa kam min mutakallim sakit. Berapa banyak orang yang bukan ahli kalam, dia bisa bicara. Tapi berapa banyak orang yang pintar bicara di podium, kadang-kadang dia nggak didengarkan orang. Habib Umar sama muridnya loh, bukan sama orang lain ini. Subhanallah, yaitu artinya kita jangan suka ngeremehkan orang. Jangan suka ngeremehkan orang. Apalagi ini Kutubul Haddad ini, kadang-kadang mungkin kalau kita sekarang ini mau bicara tentang siapa Imam Haddad dan kitab-kitabnya Al-Habib Abdul Haddad, barangkali mungkin orang yang sudah biasa gebekan dengan kitabnya Imam Haddad gak kerasa apa-apa. Gak kerasa apa-apa, tapi buat orang yang kadang-kadang mungkin ada sentuhan-sentuhan tersendiri, begitu, kena ke dalam hatinya. Makanya Al-Habib Anis Ustadz Baydawi kalau bicara tentang Al-Habib Ali Habsyi suka toleh-toleh ke belakang dan ke depan. Di situ. Kalau mau bicara tentang manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau lihat orang, ada kanan kirinya enggak? Orang yang pantas menerima saya punya ucapan ini. Tanya sama orang sebelah kanan kirinya, ada fulan enggak? Ada yang lain enggak? Ada Bib, ada yang lain. Sudah, nanti dulu. Bicara yang lain saja. Saya punya obat ini begini, bicaranya bab obat Habib Anis.
saya sakit ini, saya obatnya ini, datang ke dokter ini cocok. Bicara, umumnya orang bicara. Setelah pada bubar ini bahas maulid malam Jumat. Sudah pada bubar, orang pada pulang, Habib saya minta izin pulang, Habib sudah malam, Habib ditengok mau lihat istri, Habib anak ini gini pulang. Tinggal kira-kira 3 orang, 4 orang, 5 orang, mungkin Ustaz Baidowi ada ini. Kira-kira ketika itu ada berapa gelintir orang, baru Al Habib Anis. Ayo sini deket, jangan kerumuh orang, deket. Apa Habib? Tak cerita iya. Ceritanya di situ. Cerita yang di situ. Dibuka semua siapa beliau ya di waktu itu. Itu kadang-kadang memang butuh prime time namanya. Ya, waktu yang tepat. Ya enggak? Waktu yang pas betul. Kapan saatnya Anda bisa menasihati orang untuk pegang sama kutubut salaf? Ada waktu yang tepat. Yang tahu begini hanya Imam Haddad. Yang tahu persis begini beliau. Selain beliau sulit menerapkan. Ya mungkin orang berorasi, ceramah di podium atau di atas apa itu namanya? Gelar itu di atas panggung begitu, mudah. Kata mudah. Tapi siapa orang yang bisa menyentuhkan ke dalam hati orang para pendengarnya seperti beliau? Enggak ada. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir 1 menit mengatakan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf sahib Gresik, yang kalau Ustaz Baidowi suka hadir haulnya di Gresik. Kalau beliau mau talqin zikir waktu haul Solo, dia diminta sama Habib Alwi, abahnya Habib Anis, untuk talqin zikir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu namanya talqin zikir namanya. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf ini kalau mau talqin zikir dilihat semuanya. Begitu dia berdiri, lihat dari ujung sampai ujung. Yang dilihat semuanya nangis. Belum bicarain. Nah, saya mau tanya, yang dilihat kok yang ngelihat itu bisa nangis karena apa? Entah wallah alam, sosoknya Al Habib Abu Bakar ini buat orang bisa menetikkan air mata. Gak ada dosa orang kayak gitu. Ya bukan berarti tidak ada dosa maksum, bukan. Orang seperti Al Habib Abu Bakar, seperti para kiai, para alim ulama, para habaib ini, mereka sudah yang namanya disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya di dunia, gebelal akhirah. Hidupnya di dunia sudah yataladdaduna bina'imil jannah qabla na'imil jannatil haqiqi. Sebelum na'imil jannah al haqiqi. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan adanya kita mempelajari kitab Al-Manhajis Sawi ini, kita semua yakin insyaallah kita akan diangkat oleh Allah taala, memiliki hati seperti hati mereka, memiliki istiqamah seperti istiqamahnya mereka, memiliki kekuatan amal seperti mereka memiliki kekuatan tersebut. Semoga Allah menjaga akidah kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cinta kepada para habaib, cinta kepada para zuriyah Nabi Muhammad, cinta kepada para kiai dan para masyayikh selalu ada di dalam garisnya orang-orang tua kita yang saleh, sampai kita bertemu fi haudhil kautsar, bertemu dengan Nabi Muhammad fi haudhil kautsar, sehingga kita bisa minum dalam haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Semoga Allah taala mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini pertemuan syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika wa rahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghafir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa
wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliya wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.